ketika waktu belum bernama. Aku masih ingat malam itu, langit Madinah tampak sangat tenang. Angin gurun berembus perlahan, membawa bau tanah kering yang bercampur dengan aroma kurma matang. Aku, Abdullah bin Harits, duduk di serambi Masjid Nabawi bersama beberapa sahabat yang lebih tua dariku. Kami berbincang tentang banyak hal, perdagangan, peperangan, juga tentang waktu. Di masa itu, kami belum mengenal tahun seperti sekarang. Tidak ada angka yang menandai perjalanan hari-hari kami. Waktu hanya diingat lewat peristiwa besar, tahun gajah, tahun kelaparan, atau tahun hijrah. Namun semakin luas wilayah Islam, semakin sering kebingungan muncul. Surat resmi dikirim tanpa tanggal yang jelas, perjanjian dicatat hanya dengan nama bulan, tanpa penanda tahun. Aku mendengar Umar bin Khattab, yang kala itu menjadi khalifah, suaranya tegas namun penuh kebijaksanaan. Kita membutuhkan penanggalan, katanya. Umat ini harus memiliki sistem waktu sendiri. Ucapan itu bukan sekadar kebutuhan administratif. Ia adalah tanda bahwa Islam sedang tumbuh menjadi peradaban besar. Namun pertanyaannya sederhana, tapi berat. Dari peristiwa apa waktu Islam harus dimulai? Sebagian sahabat mengusulkan kelahiran Rasulullah, yang lain mengusulkan wafat beliau. Ada pula yang mengusulkan turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Aku menyimak diam-diam, merasakan betapa setiap usulan memiliki makna yang sangat dalam. Namun kemudian Ali bin Abi Thalib mengangkat suara. Hijrah, katanya singkat. Semua mata tertuju padanya. Hijrah bukan sekadar perjalanan dari Mekah ke Madinah. Hijrah adalah garis pemisah. Di sana, umat yang tertindas berubah menjadi umat yang merdeka. Dari situlah Islam berdiri sebagai masyarakat yang utuh, dengan hukum, persaudaraan, dan keadilan. Aku merinding mendengarnya. Hijrah adalah awal segalanya. Mekah adalah tanah kelahiran, tetapi Madinah adalah tanah kebangkitan. Aku sendiri masih kecil saat Rasulullah tiba di kota ini. Namun aku takkan pernah lupa bagaimana wajah-wajah penduduk Madinah berseri, bagaimana lantunan syalawat menggema di setiap sudut jalan. Dan kini, dari peristiwa itulah, waktu Islam akan bermula. Malam itu, aku sadar, tahun baru Islam bukan perayaan. Ia adalah ingatkan tentang keberanian meninggalkan yang lama untuk menjaga iman. Tentang pengorbanan demi masa depan umat. Dan tentang bagaimana satu langkah hijrah bisa mengubah arah sejarah selamanya. Langit Madinah makin gelap, namun hatiku terasa terang. Besok, hari-hari akan terus berjalan. Tapi kini, waktu telah memiliki nama. Malam penuh jejak di padang pasir. Namaku Abdullah bin Harits. Meski saat peristiwa hijrah itu aku masih terlalu muda untuk ikut dalam perjalanan berbahaya tersebut, kisahnya tumbuh bersamaku. Ia diceritakan dari mulut ke mulut, dari ayahku, dari para sahabat yang menyaksikannya langsung. Dan setiap kali kisah itu diceritakan, aku selalu membayangkan malam gelap yang sunyi di Mekah, malam ketika sejarah mengubah arah. Malam itu, Mekah tidak seperti biasanya. Udara terasa lebih berat. Para pemuka Quraisy telah menyusun rencana keji. Mereka sepakat, tiap kabilah akan mengirim satu pemuda bersenjata. Pedang-pedang itu akan terangkat bersamaan, mengakhiri hidup Rasulullah dalam satu tikaman. Dengan begitu, darah tak bisa dituntut oleh satu kabilah saja. Namun Allah Maha mengetahui. Rasulullah telah menerima perintah untuk berhijrah. Beliau tidak pergi sendirian. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekatnya, telah lama menunggu saat itu. Aku sering mendengar bagaimana Abu Bakar menangis, bukan karena takut, melainkan karena akhirnya ia terpilih menemani Rasulullah dalam perjalanan paling berbahaya dalam hidup mereka. Di malam yang genting itu, Ali bin Abi Thalib ditugaskan tidur di tempat Rasulullah. Selimut hijau Nabi menutupi tubuhnya, sementara di luar rumah, bayangan para pembunuh mengintai, menunggu fajar. Tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa orang yang mereka incar telah keluar, melewati mereka, sementara mata dan hati mereka tertutup oleh kuasa Allah. Rasulullah dan Abu Bakar berjalan cepat menuju arah yang tidak biasa, bukan ke utara menuju Madinah, melainkan ke selatan, ke arah Gua Sur. Strategi yang cerdas, tapi penuh risiko. Jalanan berbatu, gelap, dan sunyi. Abu Bakar berjalan di depan, lalu berpindah ke belakang,
sangat khawatir jika ada bahaya datang dari arah manapun. Aku selalu terdiam setiap mendengar bagian ini. Di Gua Sur, mereka bersembunyi selama 3 hari. Para pencari Quraisy bahkan sempat berdiri tepat di depan mulut gua. Abu Bakar gelisah. Jika mereka menunduk sedikit saja, pasti mereka akan melihat Rasulullah. Namun Rasulullah berkata dengan suara tetap tenang, "Jangan takut, Allah bersama kita." Kalimat itu, aku hafal di luar kepala, adalah napas bagi umat Islam hingga hari ini. Allah menurunkan pertolongannya dengan cara yang tak terduga. Seekor laba-laba membuat sarang di mulut gua. Seekor burung merpati bertelur di sana. Para pengejar berkata satu sama lain, mustahil ada orang masuk ke gua ini. Lalu mereka pergi, meninggalkan 2 manusia pilihan Allah dalam keheningan. Setelah keadaan aman, perjalanan panjang pun dimulai. Gurun terbentang tanpa ampun. Panas di siang hari membakar kulit, dingin di malam hari menusuk tulang. Mereka menghadapi pengejar bayaran, rasa lapar, dan kelelahan. Namun tidak pernah sekalipun Rasulullah ragu akan tujuan mereka. Madinah menanti. Hijrah bukan sekadar pindah tempat. Ia adalah langkah meninggalkan penindasan menuju harapan. Dari perjalanan inilah kelak umat Islam menghitung waktu mereka. Karena disinilah iman diuji, dan dari sinilah Islam bangkit dengan wajah baru. Dan setiap kali 1 Muharram tiba, aku tidak membayangkan pesta. Aku membayangkan 2 sosok berjalan di padang pasir, ditemani keyakinan, dikejar bahaya, tetapi dijaga oleh Allah. Kota yang menyambut harapan. Aku masih dapat membayangkan dengan jelas pagi itu di Madinah, meski kisahnya telah berulang kali kuceritakan kepada anak-anakku dan kini kepada kalian. Saat itu, matahari belum tinggi. Angin membawa kesejukan yang jarang kami rasakan di tanah tandus ini. Sejak fajar, orang-orang telah memenuhi jalanan. Anak-anak berlarian, para perempuan berdiri di atap rumah, dan kaum lelaki membawa senyum serta harapan yang sama. Hari itu, Rasulullah akan tiba. Namaku Abdullah bin Harits. Aku berdiri di antara kerumunan Ansyar yang dengan sabar menunggu. Setiap hari selama berminggu-minggu, kami keluar kota, memandang ke arah padang pasir, lalu pulang dengan hati kosong. Namun pagi ini berbeda. Ada getaran aneh di dada kami, seolah bumi Madinah sendiri tahu bahwa seorang manusia agung sedang mendekat. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari kejauhan. Ia datang. Rasulullah datang. Sorak takbir menggema di seluruh kota. Dari kejauhan, tampak 2 sosok di atas unta. Kami belum tahu pasti siapa Rasulullah. Setiap orang yang mendekat langsung berdiri mengelilingi keduanya. Abu Bakar As-Siddiq berdiri lebih dahulu, mencoba menaungi Rasulullah dari terik matahari dengan kainnya. Saat itulah kami tahu, orang yang dinaunginya itulah Nabi yang kami nantikan. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Anak-anak melantunkan syair penuh kegembiraan. Tala al-Badru, alaina. Lagu itu bergema, bukan sekadar nyanyian, melainkan sambutan dari hati yang selama ini merindukan cahaya. Madinah, yang dulu bernama Yatsrib, kota penuh perseteruan, hari itu berubah menjadi kota persaudaraan. Rasulullah tidak langsung memilih rumah. Unta yang beliau tunggangi dibiarkan berjalan sendiri. Biarkan ia, karena ia berada dalam perintah Allah, sabdanya. Unta itu berhenti di sebuah tanah lapang. Disitulah kelak Masjid Nabawi akan berdiri. Aku menyaksikan bagaimana Rasulullah memulai lembaran baru. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar. Seorang dari Mekah dipasangkan dengan seorang dari Madinah, bukan sekadar kenal, tapi saudara dalam iman. Harta dibagi, rumah dibuka, luka masa lalu perlahan sembuh. Hari-hari Madinah berubah cepat. Kami belajar hidup bersama, bukan berdasarkan kabilah, tapi berdasarkan takwa. Rasulullah memberi teladan dalam setiap langkah, dalam memimpin, dalam mendengar, bahkan dalam bercanda. Aku mulai memahami mengapa hijrah dipilih sebagai awal penanggalan Islam. Karena disinilah Islam bukan hanya diyakini, tetapi dijalani. Hukum ditegakkan, keadilan ditebarkan, dan umat dibangun bukan dengan pedang terlebih dahulu, melainkan dengan hati. Di bawah langit Madinah yang cerah, aku merasa waktu seakan memiliki ruh baru. Bukan lagi sekadar siang dan malam, tapi perjalanan menuju kedewasaan umat.
Dan ketika kelak 1 Muharram dikenang sebagai Tahun Baru Islam, aku tahu, yang diingat bukan tanggalnya. Yang dikenang adalah saat kami belajar menjadi satu umat di kota yang menyambut harapan. Ketika waktu diberi makna. Aku, Abdullah bin Harits, kini telah beranjak dewasa. Rambutku mulai disentuh uban, dan Madinah telah jauh berbeda dari kota yang dulu menyambut Rasulullah dengan lantunan syalawat. Islam telah meluas ke berbagai penjuru. Negeri-negeri jatuh bukan karena paksaan, tetapi karena keadilan yang dibawa oleh risalah ini. Namun justru di masa kejayaan itulah, kami kembali dihadapkan pada sebuah persoalan yang tampak sederhana, tentang waktu. Saat itu, Rasulullah telah wafat. Kepergian beliau meninggalkan luka yang tak pernah benar-benar sembuh di hati kami. Abu Bakar As-Siddiq telah menyusulnya, dan kini pucuk kepemimpinan berada di tangan Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang tegas, adil, dan tak pernah main-main dalam urusan umat. Suatu hari, aku berada di Masjid Nabawi ketika Umar mengumpulkan para sahabat. Di tangannya terdapat beberapa surat dari para gubernur di wilayah Islam yang jauh. Surat-surat itu berisi laporan penting, tentang pajak, tentang urusan rakyat, tentang perjanjian. Namun satu hal membuat Umar mengernyitkan dahi. Surat-surat ini, kata Umar, ditulis tanpa tahun. Bagaimana kita tahu mana yang lebih dulu, dan mana yang belakangan? Kami terdiam. Selama ini, kami memang masih menggunakan penanda peristiwa. Tahun perang ini, tahun kemarau itu. Tapi Islam kini bukan lagi sekadar komunitas kecil. Ia adalah negara. Dan negara membutuhkan ketertiban. Umar lalu memanggil para sahabat utama untuk bermusyawarah. Aku duduk agak jauh, menyimak dengan penuh perhatian. Usulan demi usulan muncul, seperti yang kelak kuceritakan kepada anak-anakku. Mulailah dari kelahiran Rasulullah, usul seseorang. Tidak, sahut yang lain. Dari wafat beliau, itu lebih jelas. Ada pula yang mengusulkan turunnya wahyu pertama. Semua adalah peristiwa agung. Namun Umar belum juga mengangguk. Hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib berbicara. Suaranya tidak keras, tapi setiap kata terasa berat maknanya. Hijrah, katanya. Karena hijrah adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Dengan hijrah, umat ini memiliki negeri, hukum, dan kekuatan. Aku melihat wajah Umar berubah. Matanya berbinar, seakan menemukan jawaban yang ia cari sejak awal. Engkau benar, wahai Ali, ucapnya. Maka disepakatilah, tahun kaum muslimin dimulai dari hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Namun penentuan belum selesai. Bulan apa yang akan menjadi awal tahun? Beberapa mengusulkan Ramadan, karena bulan itu diturunkannya Al-Quran. Tetapi Umar memilih Muharram. Bulan yang dimuliakan sejak masa Arab dahulu. Bulan yang datang setelah kaum muslimin selesai menunaikan haji, dan bulan yang menjadi awal niat hijrah di hati Rasulullah, meski perjalanannya terjadi beberapa bulan kemudian. Sejak itulah, waktu kami memiliki hitungan yang jelas. Tahun demi tahun berjalan bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk diingat. Diingat bahwa Islam lahir dari pengorbanan. Bahwa kekuatan datang setelah kesabaran. Bahwa hijrah bukan hanya berjalan meninggalkan tempat, tetapi meninggalkan segala yang menjauhkan diri dari Allah. Malam itu, aku pulang dari masjid dengan langkah pelan. Madinah senyap, diterangi cahaya bulan. Dalam hati aku bersyukur, karena umat ini kini bukan hanya tahu kemana mereka menuju, tetapi juga dari mana mereka berasal. Dan setiap kali Muharram datang, aku tidak menghitung bertambahnya usia. Aku menghitung sejauh mana aku telah berhijrah dalam hidupku sendiri. Hijrah yang tak pernah usai. Namaku Abdullah bin Harits. Kini aku telah menua. Tulang-tulangku tidak lagi sekuat dahulu, langkah kakiku melambat, dan suaraku tak lagi lantang seperti saat aku berdiri di Masjid Nabawi mendengar musyawarah para sahabat. Namun ingatanku, tentang hijrah, tentang waktu, tentang 1 Muharram, masih hidup, sejelas matahari Madinah di siang hari. Setiap awal Muharram tiba, kota ini selalu terasa berbeda. Tidak ada trompet, tidak ada pesta, tidak pula perayaan yang hiruk-pikuk. Namun di dalam kesunyian itulah, aku justru mendengar sesuatu yang lebih lantang, suara hati yang mengajak untuk kembali merenung. Kalender Hijriah terus berjalan.
Tahun demi tahun berlalu, generasi berganti. Anak-anak yang dulu bernyanyi menyambut Rasulullah, kini telah menjadi kakek seperti diriku. Banyak di antara kami telah kembali kepada Allah. Namun satu hal tidak pernah berubah, makna hijrah. Aku sering duduk di halaman Masjid Nabawi, memandangi para pemuda yang belajar agama. Wajah mereka penuh semangat, sama seperti kami dahulu. Mereka membaca Al-Quran, berdiskusi tentang hukum, dan membicarakan masa depan umat. Dari merekalah aku sadar, hijrah tidak pernah selesai pada perjalanan dari Mekah ke Madinah. Hijrah adalah perjalanan sepanjang hidup. Dulu, Rasulullah meninggalkan Mekah bukan karena membencinya, tetapi karena cintanya kepada kebenaran. Beliau meninggalkan kampung halaman, harta, dan kenyamanan demi menjaga iman. Dan karena itulah, hijrah layak dijadikan awal perhitungan waktu umat ini. Tahun baru Islam bukan soal bertambahnya angka. Ia bukan tentang kembang api atau pergantian kalender semata. Ia adalah undangan yang datang setiap tahun, mengetuk hati setiap Muslim, bertanya dengan lembut namun tegas. Sudah sejauh mana engkau berhijrah? Aku berhijrah dari kebodohan menuju ilmu, dari amarah menuju kesabaran, dari kecintaan berlebih pada dunia menuju kerinduan pada akhirat. Dan aku tahu, hijrahku takkan pernah sempurna selama nafasku masih berhembus. Di malam 1 Muharram, aku sering menengadah ke langit. Bulan sabit tipis menggantung, sama seperti di tahun-tahun pertama hijrah. Dalam diam, aku membayangkan kembali dua sosok di padang pasir, Rasulullah dan Abu Bakar, yang berjalan tanpa kepastian dunia, tetapi dengan keyakinan penuh kepada Allah. Dari langkah merekalah, waktu kami bermula. Dari keberanian merekalah, umat ini berdiri. Dan dari pengorbanan merekalah, kita hari ini masih menyebut nama Islam dengan bangga. Jika kelak anak cucuku bertanya, apa arti tahun baru Islam? Aku akan menjawab pelan. Ia adalah pengingat bahwa hidup ini adalah perjalanan. Dan sebaik-baik perjalanan adalah hijrah menuju Allah. Malam semakin larut. Angin Madinah berembus lembut. Aku tersenyum dalam sunyi. Karena meski usiaku menutup hari-hari terakhir, hijrah akan selalu hidup selama ada iman di dada umat ini. Awal yang tak pernah berakhir. Tahun baru Islam bukanlah tentang pergantian angka, melainkan tentang pergantian arah. Ia lahir dari sebuah hijrah, perjalanan penuh risiko, keikhlasan, dan keyakinan kepada Allah. Dari langkah Rasulullah di padang pasir, umat Islam belajar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian meninggalkan yang salah menuju yang benar. Setiap 1 Muharram, sejarah kembali mengetuk hati, mengajak kita bertanya, sudah sejauh mana hijrah hidup kita hari ini?